Izin, Pak. Kalau Bapak tidak merasa Izin kemudian ya. Saya trauma dengan bahasa pada saat diklarifikasi. Dengan jawaban yang saya baca 2 kali, dengan hasil yang sana tidak sama undang. Biar kemudian tahu. Iya. Tanda tangan palsu ada juga loh, Pak. Tapi hasil jawaban saya yang saya tanda tangan tidak sama dengan saya yang diperlihatkan di sana. Bahkan Bapak yang berubah. Kok berubah? Enggak, Mas. Yang membuat yang pertanyaan dan jawaban kan dia yang nge-print. Tadi jawaban yang di sini yang di-print malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mesja Visa. Pada video kali ini saya ingin berbagi buat teman-teman semua video yang sangat mengejutkan. Nah, makanya selama ini si Ibtu Rudiana itu diam saja. Ternyata ini ada kasus yang sangat mengejutkan. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa videonya, langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Ada surat geledahannya? Ya, ada. Udah kita punya surat geledahannya, Pak. Iya, bentar. Ada kita kasih. Iya, tahu. Kita kasih tanda terimanya. Kalau bisa keberatan, ada upaya hukumnya, Pak. Mau perapi. Bu, Mas Mama. Kalau tidak sudah aja nih, Pak. Izin, Pak. Kalau Bapak tidak merasa Izin kemudian ya. Saya trauma dengan bahasa pada saat diklarifikasi. Dengan jawaban yang saya baca 2 kali, dengan hasil yang sana tidak sama undang. Biar kemudian tahu. Iya. Tanda tangan palsu ada juga loh, Pak. Tapi hasil jawaban saya yang saya tanda tangan tidak sama dengan saya yang diperlihatkan di sana. bahkan Bapak yang berubah. Kok berubah? Enggak, Mas. Yang membuat yang pertanyaan dan jawaban kan dia yang nge-print. Tadi jawaban yang di sini yang di-print malam itu tidak sama dengan yang di sana. Ada upaya hukumnya. Silakan. Yang ngutip uang narkoba itu yang lebih parah. Kenapa saya harus seperti saya jadi saksi? Sekarang saya tersangka, Pak. Aduh, itu kayak saya gimana, Pak? Itu ada bibit. Kau ngambil minum apa? Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya udah chat melalui WA, saya udah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu, Pak. Kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Oh, bukan saya terima wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang misalnya belum stabil deh. Siap. Kami paham. Ya. Nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi terhubungi Pak Rudiana tapi centang, Pak. Nanti saya minta ulang kontaknya aja ya. Boleh, ya. Terus sama ini, Pak. Kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja, Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya, Pak ya? Makanya mungkin nanti saja ya, Pak ya. Punten. Karena memang hal ini kita koordinasi kepemimpinan, bukan saya tidak mau. Mampu udah bisa ya. Saya sementara tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya menyampaikan. Oke. Soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya, Iya, Pak, di betul. Nanti masyarakat. saya minta mohon media juga pasti. Siap. 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Jadi mau apa lagi? Hanya 1 yang menyatakan. Nah, di dalam hukum
apabila ada hal-hal yang tidak jelas, apabila ada kekaburan, apabila ada ketidakjelasan dalam prinsip hukum adalah harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-raguan, nggak boleh langsung divonis. Ya. Apa? Kenapa? Enggak, kalau Linda itu kan bukan saksi hukum, dia itu kan hanya kerasukan ya, jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi, bukan saksi yang diakui oleh undang-undang. Mungkin hanya sekedar petunjuk, tapi bukan saksi. Karena orang kerasukan mana bisa jadi saksi sih? Di mata hukum kita belum diakui orang kerasukan itu sebagai saksi, sebagai bukti. Petunjuk boleh, hanya untuk guidance boleh. Jadi itu bukan bukti. Abang, kalau misalkan kuasa hukum ragu-ragu dari tim abang ragu-ragu terhadap Peggy ini, apakah dari pihak keluarga dari tahun 2016 sampai saat ini itu sudah benar Peggy atau bukan gitu? Kalau Mbak bagaimana Mbak? Meyakini nggak sih Peggy ini beneran pelaku atau enggak? Kalau itu sih saya kembalikan lagi kepada ke pihak kepolisian ya. Keluarga menaruh kepercayaan terhadap pihak kepolisian. Jadi kalau ditanya yakin atau tidak, saya masih dia sendiri keluarga sendiri yang boleh dikatakan dari keluarga yang ekonomi lemah tidak sampai aksesnya ke arah setingkat itu, tapi mereka mengikuti sidang, memang benar nama-nama itu semua ada gitu loh. Jadi ya itu sesudah, dan itu persidangan kan bukan seminggu 2 minggu, itu berbulan-bulan gitu loh. Jadi keluarga hanya mengatakan terlalu cepat untuk mengatakan Peggy pelakunya, terlalu cepat untuk menyatakan fiktif gitu. Itu aja. Karena baru kasus ini kan baru 2 minggu dibuka lagi setelah 8 tahun tidur. Ya. Apa? Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Waktu buat clear Bang, ini maksudnya dari terpidana itu menyatakan itu bukan Peggy pelakunya. Jadi gini. Orangnya itu bukan Peggy atau memang Peggy tidak terlibat Bang? Maksudnya penjelasan seperti apa? Waktu itu apa saja Pak? Pelakunya atau bukan? Yang mana? Jadi gini. Untuk diam dulu. Untuk sesudah penyidik, sesudah kasus ini dibuka lagi, 6 terpidana di BAP lagi oleh Polda. Ya. 5 lawan 1 suara. 5 suara itu kan kau yang berhubungan dengan Polda. 5 kata itu pelakunya atau bukan itu Peggy? Apa jawabannya? Bukan pelakunya. Bukan pelakunya. Ya. Peggy bukan pelaku, kata 5 terpidana. 1 mengatakan iya, jadi 5 lawan 1. Sementara yang fiktif mengatakan apa? Yang fiktif itu asal sebut aja. Mereka mengatakan asal sebutkan aja dulu. Tapi di BAP semuanya jelas. Motornya apa, siapa bonceng siapa, cara merkosanya apa, diuraikan, dan itu berbulan-bulan sama persidangan diakui. Jadi ini benar-benar intinya terlalu prematur. Penyidik Polda Jabar mengatakan itu adalah fiktif. 5 terpidana itu siapa-siapa aja bilang kalau dia bukan? Nama kita nggak boleh sebutkan, ya, tapi ada satu yang mengatakan iya. Dari respon kemarin ada satu yang menarik bahwa motor yang digunakan oleh Peggy Setiawan itu sampai sekarang belum ditemukan. Jadi polisi hanya berdasarkan pada foto dan surat-surat keterangan yang dimiliki oleh Peggy. Tanggapan motor gimana Bang? Kau yang jawab. Bukti sepeda motor. Ya. Itu dari siapa statementnya? Polisi. Ya kalau yang kami ketahui kan saat itu sepeda motornya sudah disita. 2016. Tahun 2016. Sudah disita. Katanya 2016 motornya sudah disita, tapi nggak tahu di mana sekarang. Iya. Barang bukti sudah nggak ada. Kan barang bukti nggak mungkin udah disita berapa tahun? 7 tahun. Jadi intinya begini. Dan ibunya ngakuin juga. Apa? Kalau ada motor Peggy disita dan waktu itu digeledah di rumah saat itu di 2016. Ya. Dan motornya diambil di bawah polisi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa begitu kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Saran Hotman Paris untuk tersangka Peggy di kasus Vina Cirebon, saya tidak mengatakan apakah Peggy bersalah atau tidak bersalah. Yang jelas katanya Peggy itu adalah tersangka DPO yang kemudian ketangkap. Apakah benar atau tidak, no comment. Namun masyarakat benar-benar ingin tahu aspek hukumnya kasus ini secara mendalam, maka diperlukan pengacara-pengacara yang bereputasi tinggi, yang bukan pengacara nimbrung, bukan pengacara yang sering dipecat oleh kliennya. Hotman Paris mengusulkan agar ex-tim pengacara Prabowo di MK, yaitu Yusril dan Otto Hasibuan, agar berkenan mau jadi pengacaranya Peggy, ya, agar benar-benar terbuka kasus ini, agar masyarakat puas untuk mendapatkan jawabannya. Hotman tidak bisa mewakili Peggy karena Hotman sudah menjadi kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Tapi jangan sampai libatkan pengacara-pengacara yang moral-moral pinggiran, yang sering dipecat oleh kliennya, yang sering minta duit sama kliennya, sana sini pasang kaki dua. Karena sekarang ini ada beberapa oknum pengacara yang mulai nimbrung, pengen masuk, pengen ngetop seperti Hotman, ya. Jadi saran saya agar Pak Yusril dan Otto Hasibuan dan tim kuasa hukum Prabowo di MK mau jadi pengacara dari Peggy untuk membuktikan apakah Peggy itu bersalah atau tidak. Kita perlu pengacara pintar dan reputasi tinggi, bukan pengacara murahan yang mau nimbrung, mau ikut masuk loh. Jadi itu ya teman-teman, keseruan atau video yang sangat mengagetkan tadi itu. Di dalam itu agak seru, saling tuding ya. Pokoknya ya yang inilah, kata ada yang menangis, polisi itu ada yang ya disamperin gitu ya. Dan di situ ya pokoknya tadi di situ saling engkel-engkelan lah sesama temannya ya, karena terlibat kasus suap narkoba ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Tapi di situ ini belum tahu, saya belum pasti ya, belum tahu secara pasti bahwa video ini adalah benar kasus narkoba atau tidak. Saya juga belum paham.
Jadi tapi teman-teman atau netizen bisa berkomentar nanti apakah video ini benar atau tidak ya, bisa teman-teman memberi saran ya, takutnya saya juga salah karena video ini saya mendapatkan dari channel sebelah juga ya, dari channel sebelah. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi ya teman-teman, biar teman-teman tahu sumber videonya itu dari mana gitu ya. Dan makanya si Hotman Paris itu walaupun sering upload untuk seruan ajakan koordinasi sama si bapaknya Eki ini selalu bungkam, dan sampai sekarang pun bapaknya Eki ini tidak bisa ditemui para wartawan ya. Jadi kalau misalnya mau ditemui itu selalu sibuk gitu ya. Jadi istilahnya seakan-akan kayak menghindar gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin video ini salah, saya mohon dimaafkan ya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.